Oke, selamat siang semuanya. Hari ini adalah tanggal 11 Juni 2020. Webinar rutin setiap Selasa dan Kamis siang jam 12 akan saya mulai. Kali ini kelas lanjutan dengan tema Unfilled Order Institution Part 1. Ya, bagian 1. Oke. Saya mohon maaf, akan saya mute all. Ya. Sebelumnya kita bisa berdoa beberapa detik untuk bisa apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan semakin banyak orang. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya tadi, dipersilakan ada pertanyaan untuk materi-materi sebelumnya, terutama untuk robotik. Dipersilahkan. Silakan Pak. Siapa tadi? Pak Ade ya? Pak Ade mungkin bisa share sekalian. Share Oh ini. iya. Sebentar ya, ini saya off-kan dulu share saya. Nah, sekarang bisa Pak Cahyadi share screen. Share screen ya. Yang di bawah sendiri ada tulisan share screen itu. Nah, bagi teman-teman yang bingung bisa lihat rekaman-rekaman webinar saya di youpro.com ya, channel YouTube. Nah, di mana beberapa waktu yang lalu setiap webinar saya membagikan robot-robot gratis ya. Ya. Mungkin masih Belum keluar ya? Ya, ini ada putih aja keluarnya, Pak. Oh putih ya, sebentar. Oh putih ya, sebentar. Share screen semuanya aja, di share terus. Sebentar saya share screen ya. Share screen. Tuh, handphone ini. Oh, laptop ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Ya, ini share screen-nya handphone, Bapak. Oh, handphone ya. Oh, aku pakainya handphone tuh, Pak. Oh, lah laptopnya nggak ada Oh, Zoom-nya? enggak. Oke, gini aja deh Oh, pertanyaannya apa belum, ini. belum. Iya. Di stop Oh, aja dulu itu. belum, Pak. Oke, ada stop. Oke, mohon maaf Belum. gimana pertanyaannya gimana? Atau mungkin bisa difoto share ke saya. Nah, ini ya, Pak ya. Saya lihatkan di sini aja ya. Nah, ketika ini kan saya mau buka Giga Invest nih. Ya. Nah, setelah itu kan saya masuknya ke file open data folder ya. Untuk memasukkan robotnya itu kan masuknya MQL5. Ya. Setelah itu masuknya export advisor. Ya kan? Setelah itu masuk lagi ke export tool ini ya Pak ya, klik 2 kali ya. Itu untuk apa? Untuk mengaktifkan? Untuk memasukkan robotiknya kan itu. Saya klik 2 kali. Setelah itu kok keluar apa ya? Iya, belum keluar tuh. Nah, untuk mengaktifkannya tidak di situ, Pak. Yang di folder tidak di itu situ hanya ya? untuk menempatkan saja. Nah, kalau sudah folder apa itu filenya robot sudah ada di data folder, Bapak bisa klik di view navigator, klik view. Ya. Strategi tester itu ya? Navigator, Pak. Oh ya. Navigator. Navigator, maksudnya di view ya? Ya, pas itu. Navigator, oh ya ada masuk. Nah, di kiri itu ada bagian export ya. Ya, export advisor ya. Nah, itu klik 2 kali, Pak. Cara ngaktifkannya itu. Oh, itu. Klik 2 kali. Ini udah ada komennya di elo-elo. Untuk inputnya? Inputnya, passwordnya dimasukkan di situ. Oh, gitu. Terus itu bisa jalan ya. Pastikan kalau itu manual, dibiarin saja begitu ya nggak ada transaksi. Karena kalau di situ pilihan mode manual, itu harus ada transaksi dengan kita manusia ya.
Terus kalau misalkan tidak ada taking profit-nya, take point, target point-nya, Bapak wajib menggunakan trailing. Kalau tidak pakai TP Oh ya. gitu. Ini setup-nya develop dulu aja ya, gini aja ya Pak ya. Kalau Bisa default ya itu Pak ya. trailingnya harus diaktifkan Pak. Itu trailingnya Oh masih. trailingnya ya. Oh Karena trailingnya. defaultnya kan targetnya 0 itu. Oh iya. Trailing ini ya. Ini Trailingnya diisi harus berapa di ini Pak? true kan, bukan di post ya. Oh true. Use trailing. True ya. Sudah ya Pak ya. Nah, oke, itu baru bisa. Setelah Jalan itu manualnya ya. tadi bisa di parabolic SAR juga bisa. Kalau itu di parabolic SAR, artinya kita pakai indikator parabolic SAR. Nah, Oh itu. time frame-nya berapa? Time frame-nya tergantung letaknya di mana robot itu diaktifkan. Kalau itu Bapak kan di H1 itu. Ya Berarti H1. bekerja menurut strategi parabolic SAR di time frame H1. Kalau jadi oke, terus Ini kan sudah keluar ini ya. Nah, betul kan sudah benar itu. Itu sudah aktif. Auto tradingnya diklik. Itu masih akun Oh demo kan? auto trading. Ya. Oke, Diklik ya Pak ya. ya diklik tuh. Itu nanti keluar sendiri ya Pak ya. Oh ini ya. Nah, itu udah keluar. Ya. Nah, itu data transaksi disorot kan ada keterangannya apa? Di kursornya ditaruh di transaksi itu ada muncul keterangan Sel trade. ya. Nah, disorot aja terus diam. Nah, itu tulisannya apa itu? Nah, ini ada sel di 0,10. step BBW, step center itu loh, yang kotak putih di sorotan itu loh. Nah, yang muncul setelah kursor diaktifkan. Ya kalau digerakkan lagi hilang. Ya itu ciri-ciri bahwa itu adalah transaksi dilakukan oleh robot. Jadi transaksi itu dilakukan robot sama manual beda ya. Gitu. Oke, sudah jelas Pak Ade? Sudah gitu. Cuma yang kemarin yang tes back testnya itu kemarin belum bisa. Cuma kemarin back testnya saya coba itu kok masih password salah ya masuknya ya. Ya, itu di input Pak. Coba strategi tester. Masuknya ini ke Strategi tester. Strategi tester ya. View, Oh ini ya strategi tester ini ya. View, Ya, strategi tester. sudah saya klik. Settingan. Terus setting. Terus robotnya dipilih Pak. Expertnya itu dipilih. Nah itu robotnya ditaruh di folder mana itu? Advisor ya. Klik advisor. Ya, advisor. Silahkan klik advisor. Step tool 1820 ya. Oke, saya klik ya, sudah. nanti mungkin besok saya akan update robot ya. Mungkin di step tool 1020 ya akan saya update untuk memperbaiki bug-bugnya ya. Untuk modalnya nah itu passwordnya ditaruh di input situ Pak. Password yang gimana Pak passwordnya? Input. Kan itu ada setting bahwa sendiri ada input, ada objek. Oh input, oh ya input, kemudian password tadi. Passwordnya taruhnya di situ. Oke, mungkin kan belum Anda taruh di situ makanya passwordnya error ya. Oh iya 777. Oke. Oke, bisa dicoba lagi ya. Nanti langsung start ya ini ya Pak ya. Oke. Teman-teman yang lain kalau ada kesulitan untuk masang robot silahkan ya tanya, mumpung hari ini saya kasih kesempatan untuk bisa diskusi tentang robotnya. Setelah tester ini kita menunggu aja ya Pak ya. Ya kalau sudah dimasukkan kan itu di start tuh Pak. Sudah ini kan sudah saya full ya ini kan bergerak ini ya. Sudah bergerak. Tinggal nunggu sampai berapa lama nih. Nah, kan itu yang atas sendiri bisa dicepetin. Itu sudah paling cepat belum? Sudah pol ini, Pak. Oh, sudah pol ya. Berarti laptopnya harus dicepetin itu. Berarti laptopnya ya. Oke, begitu ya. Oh ya, oke. Nanti ini saya sekalian sama nunggu aja ya. Sambil dengerin ya. Nunggu ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain silakan. Ada pertanyaan silakan ya teman-teman yang lain.
untuk mungkin kesulitan dengan. Jadi mungkin yang baru gabung bingung ya, ini ngomong apa sih tadi ya. Teman-teman, saya perkenalkan bahwa ini adalah website komunitas, di mana di situ ada kita bagi-bagi robot gratis ya di situ. Web komunitas ini juga kita memberikan informasi setiap hari, berita yang terbaru, terus sinyal trading terbaru, bulletin, terus kemudian ini ya tempatnya untuk download robot ada di sini teman-teman. Nah, di situ download robot, kemudian bisa permintaan passwordnya diklik karena setiap satu akun punya satu password khusus ya, jadi nggak bisa dipakai untuk semua akun satu password itu. Nah, kalau teman-teman mau mempraktekkan bagaimana robot itu cara kerja, cara masangnya, sampai mungkin trik-triknya bagaimana untuk bisa profitable, bisa dilihat bisa download ya, download di bukan download, sorry, ini ya, bit.ly/ubro. Nah, bit.ly/ubro, enter. bit.ly/ubro. Di sini saya sudah rekaman-rekaman webinar saya sudah saya upload di sini. Di sini ada cara pasang robot. Oke. Cara mengukur akurasi teknikal. Bentar. Cara pasang robot trading pada MetaTrader 5 dan kolaborasi trading manual dan robotik ini cara pasangnya, dan beberapa banyak juga yang menjelaskan tentang cara kerja robot ini. Robot ini bisa dikondisikan di semua kondisi market, tetapi yang mengkondisikan tetap manusianya. Jadi kolaborasi antara robotik dengan manual. Karena robot tidak bisa membaca fundamental, maka ya, setting-settingnya harus manusia. Jadi nggak bisa robot itu dilepas 100% selamanya begitu sampai menghasilkan profit. Saya kira tidak demikian ya. Semua teknologi itu butuh kontrol dari manusia. Teknologi itu hanya untuk mengimplementasikan kehendak manusia saja. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan ada iming-iming robot yang benar-benar wis pokoknya lepas tangan pun pasti profit terus menerus begitu, nggak ada ya, semuanya pasti ada siklusnya. Karena untuk kondisi market sideways dengan kondisi market trending itu sangat berbeda settingnya, dan itu hanya manusia yang bisa ngelakuin. Apalagi kalau ada fundamental ya, gitu. Nah, di situ juga ada download copy trade dan reverse ya. Buat apa sih download copy trade itu? Nah, copy trade itu misalkan nih Bapak sudah trading, terus tradingnya berhasil terus, adik-adiknya pengen ngikutin trading tapi belum sempat belajar, bisa mengcopy tradingnya Bapak Ibu. Ya, tradingnya teman-teman itu copy persis di akunnya adik-adiknya Bapak yang baru belajar, mungkin pengen ikut mendapatkan rezekinya. Nah, terus kalau reverse itu bagaimana kebalikannya? Misalkan Bapak spesimis dengan adik-adiknya yang baru belajar kok ngotot aja trading sendiri begitu dan yakin akan lose, ya adik-adiknya diminta copy reverse saja. Adiknya sell, Bapak buy. Nah, adiknya punya 10 begitu, 10 adik-adiknya transaksi, ada yang sell, ada yang buy, ada yang sell. Ya semuanya dibalik. Kebalikannya dari adik-adiknya. Begitu. Mungkin adiknya sak kampung begitu mau dibalik semua ya monggo, artinya kalau misalkan yang
lebih banyak buy-nya atau sell-nya, itu semuanya akan dibalik ya. Kalau misalkan yakin satu rumah itu loss, ya Bapak bisa profit karena kebalikannya dari transaksinya. Ya, begitu cara kerja dari robot itu ya. Nah, pengertiannya. Terus ini download robotnya, bisa diklik di situ halamannya. Ini ada keterangan-keterangannya buat apa saja. Ya, kalau misalkan Anda nggak memakai auto buy atau auto sell, ini pakai parabolic SAR ya. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu cara kerjanya parabolic SAR. Parabolic SAR itu adalah salah satu kategori bentar, saya contohkan kategori indikator trending, teman-teman. Ini saya pasang parabolic SAR. Nah, ini ada titik-titik ini. Kalau ini ditaruh di time frame-nya H1, dia akan bekerja di time frame H1. Nah, cara kerjanya begini. Kalau misalkan ini kan ada titik di atas ini ya. Saya lakukan dulu. Nah, kayak gini. Titik pertama itu robot ini dia akan eksekusi sell. Nah, ketika muncul titik pertama atau candle-nya itu sudah menembus titik terakhir dari yang bawah ini. Begitu menembus titik terakhir yang bawah, dia akan muncul titik yang di atas, dia akan sell di situ. Nah, ini sell terus ke sini. Itu cara kerjanya parabolic SAR. Kalau yang dari bawah juga begitu. Kalau misalkan muncul titik yang pertama kali di bawah ini, dia akan buy. Itu cara kerjanya parabolic SAR yang ada di robot ini. Sebentar ya, saya Pak Wijayanto, saya sudah request password tapi nggak bisa. Ada bacanya password salah, Trin. Oke, nanti saya koordinasikan dengan Pak Wijayanto kalau nggak salah dengan Pak siapa yang di Semarang ya? GKIMP Semarang ya? Coba nomor akunnya apa Pak? Mungkin bisa saya kasih send privat sekarang untuk nomor passwordnya. Pak Wijayanto. Oke. Terus pastikan bukan password copy ya, karena passwordnya robot copy dengan trading beda ya. Ya, saya lanjutkan. Ini ada pilihan cara eksekusi itu ada di mode order ya. Di mode order ini kalau robot saya aktifkan. Nah, ini ada mode order di sini ya. Nah, mode ordernya itu ada untuk dari berdasarkan indikator parabolic SAR, berdasarkan auto buy, sell, atau buy dan sell. Kalau auto buy itu kita misalkan beri keyakinan bahwa tren ini akan naik terus dalam jangka periode beberapa hari. Maka robot kita bisa setting buy terus. Ketika turun dia nge-buy lagi, ketika turun dia nge-buy lagi dengan ring yang bisa bertumbuk-tumbuk ya. Bisa averaging maupun martingale, ini support. Bisa sampai 16 level. Nah, ini juga perhatikan teman-teman untuk money manajemennya ya. Money manajemennya bisa di-download di step.center/skema.rar. Di situ ada skema-skema risiko dan profit ya. Skema risiko dan profit. Jadi gunakan lot yang ideal untuk bisa mengukur batas maksimal kerugiannya. Jadi walaupun dengan martingale, walaupun dengan averaging, kita tetap bisa batasi kerugian kita. Nah, ini yang ada di kolom total. Di sini kolom-kolom ini lotnya bisa diubah-ubah di Excel. Excelnya sudah saya siapkan sedemikian rupa untuk menghitung bervariasi lot dan bervariasi jaraknya.
sehingga teman-teman tetap bisa mengendalikan risikonya. Ya, bisa di-download di step.center.rar. Ya, itu website komunitas kita. Semua peserta webinar mengerucut pada satu informasi di sini agar bisa ada saling tukar informasi ya. Kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya bisa di channel YouTube ya. Channel YouTube ini bisa tempat bertanya-tanya, di komen saja di sana. Karena secara etika saya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu, kecuali kalau Bapak Ibu datang ke kantor ya. Nanti bisa privat dengan saya, atau nanti coba minta pada official GK Invest untuk menjadwal privat online ya. Jadi teman-teman semuanya bisa privat online ya. Jadwalkan pada official. Oke. Terus kemudian ini ada auto buy dan sell ya. Auto buy dan sell ini gunanya kalau kita yakin bahwa robot itu marketnya sideways. Market sideways. Maka kita bisa setting auto buy dan sell ya. Robot itu akan buy dan sell sendiri dengan lockingnya. Terus di sini juga support trailing ya. Ini jika trailingnya diaktifkan, dia bisa mengunci keuntungan sendiri dengan trailing. Kalau ini 10 1 berarti kalau 10 itu artinya 100 pip. 1 artinya 10 pips. Jadi kalau profit sudah mencapai 100, dia akan mengunci 10 pips. Nah, bagaimana kalau ini tumpukannya banyak, transaksinya ada 5 atau bahkan 10 transaksi? Robot ini secara otomatis akan men-trailing semua transaksi itu. Bila semua transaksi itu belum profit 10, maka dia tidak akan mengunci 100, dia tidak akan mengunci 10. Jadi ini yang susah dilakukan secara manual untuk mengukur apakah dari 10 transaksi ini kita sudah profit atau belum. Terus total profitnya berapa, terus mengunci profitnya bagaimana. Kalau misalkan balik arah sudah terkunci otomatis dan close all tanpa harus close satu-satu, tanpa harus mengalami minus kembali. Itu fungsi trailing yang di sini. Nah, trailing 10-1 ini bisa disetting, misalkan ini 15, ini 5, atau 10-5. Pokoknya jaraknya kalau di Euro USD itu jaraknya 15, tergantung dari level stop level mata uang atau pair masing-masing ya. Itu bisa dicoba di akun demo dulu. Ya. Jangan lupa sebelum menjalankan di real, teman-teman harus backtest dulu. Setelah backtest baru forward test di akun demo, baru di akun real ya. Nah, sampai sini yang sudah masang robot dan mungkin bingung bisa tanya-tanya ya. Tadi yang Pak Wijanarko itu silakan pas akunnya. Akun demo dulu Pak, nggak apa-apa Pak Wijayan. Malah justru saya sarankan pakai akun demo dulu. Ya, bisa di-send Pak Wijayanto untuk nomor akunnya dan saya akan kasih passwordnya. Ya. Pak Wijayanto, ofisialnya GK Invest dari Semarang kalau nggak salah ya Pak Wijayanto. Dengan nama siapa itu Pak Wijayanto? Riko gitu ya kalau nggak salah kemarin telepon saya. Oke, kalau salah password bisa minta lagi. Oke, ada pertanyaan di sini. Ya, selamat siang Pak Simon. Oh iya, saya lupa nanti akan saya update robot terbaru. Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya menghilangkan error-error aja. Bug istilahnya kalau dalam bahasa pemrogramannya. Nanti akan saya upload dan bisa di-download. Namanya Step Tool 1020. Ada yang mau disampaikan yang gema-gema? Oke.
Tolong perkenalkan diri, nama, kota, dan pengundang atau tahu dari mana acara webinar kali ini biar kita lebih kenal dan saya bisa menyapanya lebih enak. Ini ada yang kok namanya sampai panjang ini robot atau manusia nih yang join ini. Saya rename nama. Namanya siapa? Perkenalkan diri, Japri saya. Oke, begitu kurang lebihnya tentang robot. Nah, dan juga beberapa waktu yang lalu di webinar saya juga memberikan edukasi bagaimana robot itu bekerja sampai cara buatnya dengan cara yang sederhana seperti apa dan mendapatkan profit yang memuaskan ya dengan beberapa indikator ya. Jadi saya juga melakukan riset ya. Nah, seperti ini. Ini hasil riset saya. Dari banyak indikator ini, gabungan indikator dan menghasilkan sekian profit ini dan itu akan kita berikan gratis pada teman-teman yang sudah menjadi nasabah GK Invest ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung bisa untuk privat online. Kalaupun yang belum bergabung dan pengen jelas, satu yang dilakukan adalah mungkin bisa mengikuti webinar ini, nanti bisa tanya-tanya di webinar, atau mengajukan privat online juga nggak apa-apa. Tapi sebelum itu bisa pelajari dulu seluruh materi yang ada di YouTube yang ada ini ya. Ini rekaman ini saya buat ya memang karena ada permintaan ya, bukan niat komersil ya. Jadi nggak perlu subscribe, nggak apa-apa ini. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan, Pak ini yang dari Sorong ya? Jayapura ya, Pak Vivo 1907 kemarin Pak siapa ya? Sudah mengenalkan diri tapi belum saya rename ini. Vivo 1907 dari Jayapura kah? Pak Ponco, bingung kah atau ada pertanyaan? Silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita menginjak ke materi inti ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan bisa mungkin Pak Jojo, Pak Cahyadi, sebentar Pak Cahyadi. Oke. Di YouTube itu apakah ada penjelasan penggunaan fitur-fitur di MT5 Booster? MT5 Booster kayaknya belum nih Pak Cahyadi, ini masukan yang bagus. MT5 Booster ya, saya catat Pak Cahyadi. Terus Pak Jojo, halo Pak, saya Jojo dari Solo, password robot bisa minta sendiri. Di sini sebaiknya isi dulu formnya Pak. Selamat siang, saya si Barani dari Timika, diundang via email. Oh, ada yang undang via email. Siapa namanya yang undang via email? Tadi Pak Wijayanto, kenapa bisa minta lewat sini? Karena sudah isi formnya, Pak. Jadi formnya di sini minta password robot, itu ya. Nah, formnya di sini, Pak. Nanti di situ ada nomor WA pengundangnya. Nanti kita bisa komunikasi dengan officialnya. Nanti kalau misalkan ada trouble baru nanti bisa minta. Atau isi sekarang formnya langsung tanyakan pada acara webinar kali ini. Juga bisa seperti itu. Yang penting isi formnya aja dulu. Oke.
Oke, udah jelas ya. Ini saya jawab dulu permintaan Pak Wijayanto tentang password robot. 388 43 743. 388 43743. Ya, pakai akun demo nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi jangan, justru itu yang saya harapkan. Passwordnya saya chat lagi Pak Wijayanto. Mungkin ada kesalahan. Kalau tetap sama Pak Wijayanto sekarang sudah siap di depan laptopnya. Bisa juga tanyakan seperti Pak Ade tadi. Mungkin ada salah caranya ya. Seperti Pak Ade tadi. Oke, Pak Golfis dari Pekanbaru telat gabung, mau nanya buka channel di mana? Loh, channel apa Pak? Yobro.com Pak? Channelnya itu Pak, YouTube tadi Pak. Yobro.com atau iya. Ini ya, saya share di chat ya. Iya Pak. bit.ly/yubro. Oke, itu aja diklik. Begitu Pak ya. Bukannya di Google atau YouTube Pak? Bukanya langsung, pokoknya di Chrome aja, Google Chrome itu Chrome di bit.ly/yubro nanti langsung masuk ke YouTube. Oke baik Pak. Terima kasih Pak. Sebentar, Pak Wisnu mau tanya basic bisa Pak? Kan saya masih baru. Untuk basic itu sebenarnya hari Selasa Pak, tapi chat saja. Kalau misalkan cepat saya jelasin ya nanti bisa saya jelasin secara cepat. Silahkan Pak Wisnu Chandra Nugroho, ini dari kota mana? Pengundangnya siapa? Nah, Pak, lalu Android bisa nggak install robot? Nah, install robotnya itu di laptop atau di Windows, teman-teman. Ya, intinya robot itu bisa bekerja pada MT5, MetaTrader 5 di Windows. Nah, kalau teman-teman tidak punya laptop, ya, kalau teman-teman tidak punya laptop atau tidak punya komputer, sewa saja VPS. Sewa VPS bisa saya bantu. Nah, nanti setelah sewa VPS, settingnya saya bantu, baru kontrolnya, melihatnya pakai Android. Jadi nggak harus punya laptop juga, nggak harus punya komputer juga. Tetap nanti pakai Android melihatnya. Bahkan eksekusinya manual pun bisa pakai Android itu. Begitu Pak. Nah ini Pak siapa yang tanya? Ini saya tulis nama karena tadi tulisannya panjang begitu nggak jelas. Mungkin error apanya. Pak siapa yang tanya Android bisa install ini Pak? Bisa perkenalkan diri. Nama, kota, dan pengundangnya siapa? Oh Pak Sibrani. Ya, kemarin sudah join langsung. Pak Sibrani. Oke, saya rename ya. Yang lainnya silahkan tanya. Sebelum materi berikutnya. Yang tanya Pak Wisnu tadi mau tanya dasar bagaimana? Dari Solo. Pak Wisnu dari Solo, dari Bapak Imam Semarang. Oke, Kikli. Margin call. Wah, tanya margin call itu apa? Margin itu jaminan atau uang yang ada di akun kita, call itu ditelepon, Pak. Jadi kalau jaminan atau uang kita mau habis, Bapak itu ditelepon. Itu sejarahnya dulu seperti itu. Makanya dikatakan, awas margin call, margin call. Nah sebenarnya MC itu setiap broker punya batasan-batasan MC sendiri. Misalkan 10% dari balance. Jadi margin dibagi margin level. Amin Pak Aan. Jadi setiap transaksi itu kan ada yang namanya
Ini ya, oke, saya contohin ya. Ini karena di akun demo, saya coba deh buy di kita buy seperti ini. Ini ada free margin, ada margin level. Nah, margin level yang ada di sini ini kalau misalkan di bawah 10% ya, ada broker yang di bawah 10%, kita ditelepon, Pak, marginnya sudah di bawah 10%. Itu dulu, Pak. Tapi kalau sekarang ini jadi merah begitu kalau di bawah 100%. Jadi merah itu sudah namanya margin call. Tapi kebanyakan orang ngomong margin call itu ya duitnya habis. Padahal tidak seperti itu sih. Sekian persen dari uang kita itu margin levelnya di bawah 100 atau di bawah sekian persen begitu, kita ditelepon dulu itu seperti itu. Asal-usulnya margin call. Oke. Kenapa bisa kena margin call? Karena tidak ada stop loss-nya, karena tidak menggunakan resiko. Batasan resiko ya, tidak menggunakan batasan resiko. Makanya bisnis apapun kita harus punya batasan resiko tertinggi yang akan kita tanggung, itu kita harus batasi. Nah, di trading itu setiap transaksi harus ada batasan risikonya. Kalaupun tidak pasang SL, tapi kita tahu di mana saatnya kita exit market itu. Pak Jojo, kalau sudah isi form, nanti passwordnya dapat dari mana, Pak? Nah, di dalam isi form itu kan Bapak Jojo kan ngisi official yang Bapak kenal. Nanti saya akan hubungi official yang Bapak kenal, Bapak nanti akan dihubungi official itu, Pak. Oke, nanti kalau saya sudah baca, yang penting datanya sudah masuk, nanti bisa saya kasih sekarang. Kalau Bapak sudah punya akun demonya sekarang, ya saya kasih sekarang. Tapi saya melihat formnya dulu. Pak Aan, ya bercanda saja. Muamin Pak Aan ya. Mau minta linknya untuk robot trading. Nah, linknya untuk robot trading di sini Pak, Step Center. Ini di beranda. Nah, di sini Pak linknya. Nah, ini download robot gratis, diklik. Terus di bawah sendiri. Nah, ini ada step.rar ini ya. Baca aja cara fitur-fiturnya di atasnya ini. Udah jelas ya. Saya paste aja di sini. Cuman ini belum yang saya update ya. Mungkin besok atau lusa secepatnya akan saya upload dan update lagi dengan link yang sama itu, namanya Steptool 1020. Silakan Pak Ade. Masih error lagi kah? Sudah enggak Pak, sinyalnya cuma kurang kuat. Sinyal sama komputernya kurang cepat. Iya. Gimana? Ini mau tanya Pak, kalau untuk VPS itu kalau di mobil apakah bisa diedit juga sama seperti di laptop Pak? Maksudnya? Bisa diulangi? Kalau kita kan pakainya laptop ini, kita bisa edit stop trailing dan lain sebagainya atau dibikin auto sell atau buy. Ketika di mobile itu kita tidak bisa mengubahnya ya Pak. Masa kita edit di mobile itu? Bisa. Caranya nanti Bapak install yang namanya RD Client, Pak. Oh, gitu. RD Client ya. Apa saya perlu share ini ya? Cara jadi yang tanya tadi apakah diinstal di Android bisa? Ya nggak bisa diinstal, tapi kita bisa kontrol dengan Android. Ya, bisa kontrol dengan Android. Caranya begini. Coba saya akan join dengan handphone saya. Nah, sama itu Pak, misalkan CPS auto tradingan sudah aktif itu. Misalkan kita mau berhenti itu bisa kalau auto trading kita stop, semua itu akan posisi clear ya Pak ya. Kalau belum, kalau masih ada masih ada posisi ya nggak bisa clear kalau itu di close. Makanya di fitur ini robot saya ini ya, ini properties ya, ini ada yang namanya close all order ini. Biar dimasukkan programnya ini.
orang ini. Oke, saya share dulu ya. Belum kelihatan ya, teman-teman. Oke. Saya share ini ya. Tunggu ya. Bentar. Oh, udahlah. Ini ya, lihat. Oh, yang true false itu ya. Ini ya. Nah, Ya. ini kalau di true di oke, dia langsung clear semuanya. Clear semuanya. Jangan lupa di false lagi ya, karena kalau ini dalam posisi true, nanti begitu kita transaksi ya langsung close transaksi, close rugi spread nanti. Oke. Itu ada lagi pertanyaan Pak Ade? Sudah, cuma mau tanya untuk robotnya mau diaktifin atau enggak, kan berarti bisa itu. Kalau diaktifin enggak, pakai auto trading ini di off kan aja. Tapi kalau di off kan ini ada transaksi ya, dia tetap aja. Masih nyantol. Masih nyantol. Kecuali kalau di clear dulu ya. Ya, oke, siap, paham. Makasih, Pak. Oke, ini saya akan share dengan handphone saya. Nah, ini handphone saya. Di sini ada RD Client ya. Di sini. RD Client, kita klik ya. Ini bisa di-download di Play Store, di mana ini menjawab pertanyaan tadi yang apakah bisa diinstal di Android. Tidak bisa diinstal di Android, tapi kita bisa sewa VPS, murah sewa VPS-nya, nanti bisa saya bantu. Nanti setelah sewa VPS itu ibaratnya kita punya komputer atau laptop yang nyala 24 jam, itu kita sewa dan kita bisa kontrol lewat handphone. Kontrolnya lewat handphone itu dengan cara RD Client ini. Nah, kita klik RD Client-nya, akan nyambung seperti ini. Nah, ini kita connect ya, connect dengan VPS. Nanti VPS itu IP address dan password begitu aja sudah nyantol. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Tadi Pak Ade bisa ngontrol apa? Pertanyaan tadi Pak? Pakai handphone ngontrol on off-nya apa? Iya, untuk on off-nya auto trading sama clear posisi di handphone. Nah, setelah masuk, nah ini ada update ini ya, sorry. Setelah masuk kan kita persis seperti ini, teman-teman. Nanti aja. Persis seperti ini, nanti kita bisa klik sini, export list. Ini kan pakai robot yang satu. Oke, saya lihat robot yang satunya. Ini klik kanan, export list. Nah, kita robot yang kita pilih itu, kita properties. Nah, ini kan muncul persis yang ada di laptop kan, Pak Ade ya. Nah, persis yang ada di laptop. Kita mau settingnya apa, mau clear all juga bisa di sini. Mau nyeting apa saja bisa lah. Ya, ini di OK atau di cancel. Nah, ini mau on off-nya di sini. Algo trading nih. Kalau yang updatean terbaru namanya algo trading ya, bukan auto trading. Algo trading ini kalau play begini ada simbol play-nya. Begini berarti dia aktif robotnya. Kalau ini diklik kotak begitu, maka ini robotnya off. Nah, simbolnya ada di pojok kanan atas ini atau di tulisan ini, tombol algo trading itu. Oke, seperti itu ya. Jadi pakai Android saja bisa, teman-teman. Bisa ngontrolnya pakai Android. Oke, gitu. Terima kasih Pak, sudah jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Saya off-kan dulu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ini ada lagi pertanyaan. Oke. Pak Kiki. Mas, apakah robot trading bisa di-download di Apple Store iPhone HP? Intinya begitulah Pak Kiki. Pak Kiki kalau misalkan di apa itu namanya? Di Apple Store itu ada yang namanya remote desktop connection. Nah, itu nanti bisa connect seperti yang saya share di handphone. Iya.
Ya. Intinya itu aja. Karena tetap cara kerjanya robot itu di Windows MetaTrader 5. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Yang lainnya kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Oke, kalau nggak ada, mari kita menginjak materi berikutnya. Ada yang sudah tahu tentang maksud dari unfilled order? Nah, mungkin bisa sharing-sharing. Ya. Karena ikut webinar itu belum tentu semuanya nggak ngerti ya. Mungkin hanya sekedar pengen diskusi aja kan bisa ya. Oke. Bisa chat, bisa ikut. Mas Aan, Pak, maaf. Kita nggak masuk ke topik unfilled order institusi. Nah, ini barusan mau ngomong. Sabar Pak Aan. Ya, Pak Aan sudah pinter semuanya. Jadi yang lainnya kan tidak sepinter Pak Aan. Tempat institusi meletakkan order ya Pak artinya. Ya, itu kalau tulisannya fill order institusi. Kalau ini kan unfill. Nah, berarti kalau unfill kan belum terisi. Gitu sih kira-kira. Tapi sebaiknya kita menyamakan asumsi aja sih. Menyamakan asumsi. Oke, senengannya apa? Fundamental Pak Aan. Unfilled order institution. Amin. Ya, seperti yang kita ketahui, sebentar. Ada pertanyaan, Pak, nama aplikasi yang di-download tadi lewat Play Store RD Client, Pak, RD Client begitu. Pokoknya atau searching remote desktop connection, remote desktop connection gitu. Oke, tadi Pak siapa sih? Oke lah, kita lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan harga dalam dunia trading sangat tergantung pada perbandingan besarnya volume permintaan dan penawaran. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit konyol ya, beberapa waktu yang lalu itu tanya begini, Pak, kita edukasi semuanya nih. Nah, ketika semuanya ngomong baik begitu terus semuanya untung gitu, yang rugi siapa Pak? Itu sebenarnya sudah saya jelasin di Selasa kemarin ya. Bisa saja semuanya untung. Tapi ada beberapa alternatif. Selain semuanya bisa untung, karena ada sektor real yang mendukung. Yang berikutnya adalah kemungkinannya bahwa komunitas kita itu walaupun 10.000, walaupun 1 juta orang, ngomong baik semua, tidak sebesar transaksi-transaksi institusi besar. Kenapa? Tidak menggerakkan seperti institusi besar, nggak terlalu ngefek, mungkin dananya kurang besar. Dan kita juga nggak ngerti jumlah permintaan di dunia itu berapa, jumlah penawaran di dunia ini juga berapa, itu gelap bagi kita ya. Karena market yang bekerja. Kalau misalkan enak nih institusi A ngomongnya beli, kemudian oh ini berarti kita bisa ikutin nih beli. Karena belum tentu, ada institusi lain yang punya kepentingan berbeda, bahkan memusuhi institusi yang lainnya. Itu kan justru kita yang nggak ngerti, walaupun yang satunya ngomong, yang lainnya nggak ngomong, biar kecelek. Nah itulah tahun 98 itu banyak sekali spekulan yang membuat kecelek banyak trader gitu ya. Oke. Bukan dari kecanggihan indikator. Kita mau indikator beli miliaran pun nggak akan bisa ngomong itu bisa menggerakkan market, nggak bisa.
analisa. Yang tetap keseimbangan market itu adalah di permintaan dan penawaran. Bukan juga dari banyaknya trader yang seperti saya omong komunitas tadi, bukan juga manipulasi browser. Sak manipulasi ini broker itu ya ketahuan pasti. Bukan dari analisa kita, analisa ahli nujum gitu ataupun dukun atau peramal manapun. Nggak bisa seperti itu juga ya, apalagi dengan sekedar feeling. Pokoknya profit gitu. Pak Aan mungkin punya metode sendiri agar senangnya profit aja tanpa harus mikir gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa Pak Aan bisa puyeng dengan robot, padahal robot itu biarin aja sudah transaksi sendiri, nggak harus puyeng-puyeng analisa. Oke, yang berikutnya, tentunya institusi besarlah yang paling berperan dalam pergerakan harga tersebut. Institusi apakah itu? Bagaimana kita bisa memprediksi rekam jejak dari transaksi mereka. Terus, paling tidak mempunyai probabilitas yang mendekati ketepatan transaksi hingga menjadi peluang profit kita. Oke. Dalam webinar kali ini, kita akan mencoba diskusi tentang hal di atas dengan tema Unfilled Order Institusi Part 1 ya. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah pendekatan mendekati ketepatan transaksi ya. Dan yang kedua adalah ini adalah kita mencoba diskusi ya, bukan saya sok tahu begitu terus sampai kenal banyak institusi terus dan lain sebagainya. Bukan seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman punya wacana lain bisa kita diskusikan di sini. Cuman ini dari hasil riset dan analisa saya beberapa waktu selama ini ya saya sering mempraktekkan hal ini ya. Mari menyamakan asumsi bahwa maksud dari unfilled order institusi adalah pesanan yang tidak terisi. Pesanan yang tidak terisi. Unfilled itu tidak terisi. Namun ada kewajiban untuk menyediakan pesanan itu yang belum terpenuhi itu dari institusi. Bisa jadi institusi itu punya hutang, kemudian pas jatuh tempo tertentu dia membutuhkan mata uang tertentu gitu. Bisa jadi hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Bisa jadi juga untuk transaksi ekspor import atau transaksi nasabah-nasabah mereka ya. Oke. Di dalam dunia trading, tentunya fokusnya ke forex ya. Pelaku pasar terdiri dari institusional trader dan retail trader. Masing-masing pelaku pasar memiliki pengaruh yang berdampak pada perubahan harga di pasar. Institusional trader ini terdiri dari lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, hedge fund, dan lain sebagainya. Hedge fund itu pengelola dana ya, yang memang tujuannya untuk mendapatkan profit ya, kayak fund manager gitu kan. Nah, bank mana yang mempunyai pengaruh yang besar itu kira-kira ya? Ini ada data-data yang saya ketahui terbaru ya. The Big Boys itu julukan dari bank-bank besar itu. Ya. Ada Morgan Stanley, itu dia berpengaruh 2,91%. Ada Goldman Sachs ya, 4,28%. Ada Credit Suisse 4,44% pengaruhnya transaksinya di market itu. HSBC 4,55, ternyata besar juga ya HSBC itu. Kalau di sini jarang kita temukan bank HSBC. JP Morgan, apalagi ini di Indonesia belum tahu saya ada. Ternyata 6,35%. Makin besar lagi RBS ini. Terus ada lagi 7,69 Citibank. Nah, lebih besar lagi Barclays Capital ini sponsor sepak bola ini Barclays.
Terus UBS, ini kalau kita ketahui UBS itu ini ya, jualan emas kalau di sini ya. Ternyata simbolnya beda, saya perhatikan. Beda, bukan UBS. UBS jualan emas itu. 11, kemudian yang tertinggi adalah Deutsche Bank. Wah, ini 18,6% ya. Mungkin dari kebanyakan ini namanya saja baru dengar ya, apalagi mau mengetahui transaksinya. Julukan mereka itu namanya The Big Boss. Salah satu indikasi unfilled order institution. Ini teman-teman pahami tidak selalu seperti ini. Rekam jejak dari institusi itu. Tetapi ini adalah salah satu cara untuk mengindikasi ternyata disitulah ada unfilled order institution. Seperti yang kita ketahui kalau transaksi itu kan ada langsung eksekusi, ada langsung pending order. Nah, transaksi-transaksi bank besar itu juga ada pending ordernya. Ya, cuman transaksinya sangat besar begitu. Kalau di dalam making market beberapa bursa itu mungkin kita buy berapapun, sell berapapun, kalau kita itu langsung bisa ditangkap oleh market. Tapi kalau bank-bank besar itu begitu buy begitu sell bisa jadi nggak langsung ditangkap oleh market ya, karena terlalu besarnya. Ya, itu namanya pending order gitu. Nah, bisa diterjemahkan ini saya mempunyai analisa ya, bukan bisa jadi ini suatu metode yang ditemukan secara dari aturan-aturan metode ilmiah. Beberapa waktu yang lalu ya, minggu lalu kayak nggak salah saya sudah menyampaikan bagaimana cara menemukan metode dengan cara metode ilmiah, cara menemukan strategi dengan pembuktiannya bagaimana, dengan probabilitasnya yang paling penting di situ. Nah, ini saya akan bercerita tentang bagaimana kita mencoba untuk mengetahui rekamnya transaksi institusi itu. Tentunya ketika kita ambil asumsi bahwa ada puncak-puncak transaksi seperti ini ya. Kita mengetahui kalau ini ada puncak transaksi, ada banyak puncak ya. Kita ambil yang puncak sebelumnya yang tertinggi di situ. Nah, tentunya kenapa ya begitu sampai puncak ini dia langsung turunnya drastis. Ini indikasi apa? Ketika kita proses bukan kita ya, institusi itu sell, bank itu sell, kita ngomong aja bank begitu. Bank itu sell. Kita katakan kalau jual itu kan berarti dia menggelontorkan mata uang itu dengan jumlah yang besar, sehingga supply-nya besar. Kalau supply besar, stoknya banyak, maka harganya semakin murah. Dan murahnya itu cepat. Begitu dia sell di sini dia langsung turunnya gratis ya. Walaupun ada taking profit ya turunnya langsung gratis. Ini indikasi pertama. Kemudian indikasi kedua, ternyata di atasnya harga ini bank sudah punya ancang-ancang nih pending order. Pending order di sana mungkin namanya sell limit ya. Sell limit di sana, di atas sana ini belum selesai sebenarnya. Ini belum selesai saja sell limitnya bank itu. Pasar sudah nggak bisa ngikutin karena begitu dikeluarkan sell segini aja dia udah turunnya kencang ini. Kita keseimbangan market lagi. Benar ya. Akhirnya ada keseimbangan market lagi di situ. Naik lagi. Nah, naiknya yang kedua, ini sebenarnya ini kita yang lalu ya, kita bisa abaikan ini metode yang puncak pertama. Ini yang akan saya tekankan di yang kedua dan ketiga. Yang kedua ini ada suatu harapan dari sebuah institusi itu agar naik, dia mencapai, dia bisa menjual pada titik-titik tertentu. Sehingga market digeret ke sana. Nah,
ketika di sini terjadi sideways, ketika ada puncak di sini, nah ini menyelesaikan pending order yang ada di sebelumnya itu, dia turun lagi, tetapi turunnya ini dia langsung sideways. Ada perlawanan di situ dengan market. Artinya sebenarnya market itu masih mampu untuk menyerap penjualan dari bank itu. Nah, pada akhirnya beneran market bisa menyerapnya dan dia naik lebih tinggi lagi, dan saat itulah kesempatan besar bank itu untuk menggelontorkan seluruh keinginannya. Gas langsung turun ke bawah. Ini syarat pertama dari indikasi ini adalah, pertama adalah ada kenaikan yang signifikan. Kemudian yang kedua ada sideways di sini. Sideways itu dicirikan dengan adanya beberapa puncak-puncak. Kalau kita garis mirip itu garis lurus ya, seperti ini puncak, ini lembah-lembah, itu ada dua aja, salah satunya itu bisa digaris seperti ini, yang bawahnya juga bisa digaris, enggak, untuk kotak sideways seperti ini. Ini perlawanan market terjadi, dan ketika market mampu untuk memenuhi keinginan dari institusi itu, dia bisa melonjak tinggi dan mencapai limit dari institusi itu. Nah, sell-nya di mana? Ini adalah, jadi indikator pertama ini, indikasi kedua ini, indikasi ketiga adalah puncaknya ini lebih tinggi daripada puncak pertama. Puncak kedua lebih tinggi dari puncak pertama. Dan jarak sideways-nya itu tidak lebih jauh dari jarak puncak ini. Ya, ini kursor saya terlihat ya. Saya ulang, jarak sideways kotak ini tidak lebih jauh jaraknya, tidak lebih tinggi jaraknya dari puncak kedua. Ini memenuhi syarat. Sehingga kalau sudah memenuhi 3 syarat itu, maka kita bisa sell di sini. Kita bisa sell stop di sini. Ketika harga di sini, kita bisa sell stop di sini. Pasang sell stop. Ya, yang baru pemula, mohon maaf ya, transaksi itu ada sell stop, ada buy stop, ada sell limit, ada buy limit, ada execution now, gitu ya. Mungkin kalau kurang jelas bisa chat dan bisa saya tuliskan secara detail. Kalau nggak ada yang bertanya ya saya akan lanjut gitu. Silakan kalau mau. Ada, saya nggak ngerti Pak soal buy stop, sell limit gitu ya. TP-nya ada di mana? TP-nya sebenarnya bisa di bawah sendiri seperti ini, di ujungnya sini. Tetapi kita biasakan SL dan TP itu punya buffernya ya. Buffernya, TP-nya agak dinaikkan ke atas. Terus SL-nya sebenarnya pas di kotaknya terakhir ini. Tetapi kita kasih buffer sedikit. Sehingga jangan lupa juga menurut money management, risk reward-nya itu harus lebih besar ya. Di sini SL-nya 1, TP-nya 3 kalinya. Perhatikan juga MR management. Money dan risk management-nya harus kita perhatikan. Karena yang saya ceritakan ini namanya trade management. Jadi kalau di minggu lalu saya sudah singgung tentang MRT management. Money, risk, dan trade management. Trade management ya. Itu harus kita melekat dalam setiap transaksi kita. Bagaimana manajemennya, bagaimana risk manajemennya, dan bagaimana trade manajemennya. Yang saya sebutkan di sini adalah trade management. Ini juga karena mungkin ya ini menurut versi saya ya. Ini kayak saddle atau pelana kuda ya. Pelana kuda itu kalau pelana itu sendiri bisa disebut saddle. Saddle. Makanya bahasa saddle itu tak pikir bahasa Jawa. Nah, saya pikir bahasa Jawa karena orang desa itu ngomong saddle itu agak duwiso banget. Ternyata saddle itu bahasa Inggris ya. Saddle method untuk mengetahui indikasi unfilled order institution. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman?
Nah, ini kayaknya sudah pengalaman banget nih Pak Febriansah Ramadan. UFO ya, saya mau katakan UFO dipikir nanti tiru-tiru komunitas yang lain. Ini ada istilah UFO, auto UFO gitu ada ya UFO. Namanya unfilled order. Support dan resisten. Ya, sebenarnya semua technical itu tergantung dari support dan resisten. Nama lain dari penawaran dan permintaan itu adalah support resisten. Cuman begini ya, support dan resisten. Orang itu kan mengatakan ini supportnya kuat, ini resistennya juga kuat. Tapi setelah ditembus, resisten itu bisa berubah menjadi support. Support pun juga bisa berubah menjadi resisten. Jadi, ya itulah dasar teknikal. Dasar teknikal. Dan apakah UFO itu memiliki identik dengan time frame tertentu? Oh ya, ini time frame yang saya analisa itu lebih akurat di M15. Ke atas ya, jangan di bawah M15. Ini contohnya di M15. Sebenarnya time frame apapun bisa Pak sebenarnya ya. Time frame apapun bisa. Hanya kita bisa kejelian aja, titik-titik tertentu kejelian itu. Cuman dari kesekian banyak titik-titik itu, mari kita kerucutkan pada suatu metode yang memenuhi kaidah-kaidah kita menjadi trading plan. Kaidah-kaidah trading plan ada bagaimana risk reward-nya, bagaimana money manajemennya, bagaimana risk manajemennya, bagaimana trade manajemennya, itu harus ada kaidah itu. Kalau sekedar ini resisten, gua restock ini support, gua restock. Buy-nya di mana? Terus kemudian sell-nya di mana? Terus kemudian SL-nya di mana? Alasannya SL itu apa? Alasannya TP itu apa? Ya, kalau di sini saya tulis SL, di situ memang saat saya kotakin itu perlawanan market. Di situ SND-nya terjadi. Supply and demand-nya. Mana-mana itu keseimbangan market di situ. Ya. Terus kemudian ya kalau misalkan menjauh lepas dari situ ya berarti dia akan kuat ke atas terus. Semakin banyak yang buy, semakin banyak yang buy, semakin banyak stok kan semakin banyak yang buy, semakin stok itu berkurang. Semakin stok itu berkurang, maka harga semakin naik. Semakin banyak yang sell, maka semakin banyak stok sehingga harga itu akan turun. Itu hukum ekonomi yang saat SMA kita diajarin untuk itu ya. Begitu Pak Ramadan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini ada. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi ini tidak hanya 1-2 cara saja, banyak sekali caranya. Teman-teman. Ini kan hanya salah satu aja. Bahkan ini saya jadikan part 1. Berarti ada part 2, part 3 ya. Bisa ada lagi berapa part lagi ya. Bagian lagi gitu. Ya, teman-teman sah-sah saja. Teman-teman sah-sah saja ketika membuat metode baru. Membuat asumsi-asumsi baru asalkan dalam ranah trading plan yang benar. Trading plan yang benar itu di dalam mana kita entry dan di dalam mana kita exit. Penentuan time frame-nya jelas, batasan-batasan risikonya jelas, begitu. Itu sah-sah saja. Caranya bagaimana? Dengan metode ilmiah. Dengan pembuktian probabilitas. Ya, kemarin saya jelasin ya, ada cara metode ilmiah ya. Ya saya jelasin yang cepet-cepetan aja ya. Seperti ini ya. Biar enggak terlalu bingung. Metode ilmiah itu adalah identifikasi masalah. Kalau di dalam penjelasannya itu adalah memahami sumber masalah penelitian, rumuskan masalah penelitian. Kalau di dalam trading itu ya pakai
apa sih masalah kita? Masalah kita adalah membuat sistem profitable. Masalah kita merumuskannya gimana ya? Histori yang paling sering terjadi itu bagaimana sih kira-kira? Maksudnya paling sering terjadi benar, bukan paling sering terjadi seperti frekuensi ya. Oh seperti ini, Tapi paling sering terjadi kebenarannya. Terus perumusan hipotesanya dengan buat kerangka pemikiran, dengan merumuskan hipotesa. Buat kerangka pemikirannya adalah dengan pair-nya apa, time frame-nya apa, bentuk grafik objeknya yang menjadi objek itu seperti apa bentuk grafiknya itu. Merumuskan hipotesanya dengan pullback atau trendline puncak atau lembah ketiga itu adalah contoh-contohnya. Ya seperti yang saya contohkan tadi untuk unfit order-nya itu adalah buat kerangka pemikirannya adalah dengan adanya time frame M15 itu terus merumuskan hipotesanya bila ada puncak pertama yang sangat menghunjam drastis ya ke atas, terus kemudian turun set B, kemudian naik lagi melebihi puncak yang pertama. Ketika turun justru akan menembus. Padahal secara teori itu adalah sudah uptrend. Tapi kenapa langsung turunnya tajam seperti itu? Ya, karena ada unfit order. Secara inilah relation dengan fundamental dan technical. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, kemudian menguji hipotesa itu dengan mendesain metode penelitian. Terus yang keenam mengumpulkan data dan analisanya. Kemudian yang nomor 6 ini adalah pengamatan dalam 100 transaksi ke belakang ya. 70% benar, maka kita bisa ikutin metode itu. Sehingga bisa yang ketujuh menjadi kesimpulan ya. Ini adalah SOP, standar operasional prosedur, sudah menjadi standar operasional prosedur yang nomor 7 itu kesimpulannya itu seperti itu. Sehingga saya bisa katakan bahwa trading itu nggak perlu analisa. Trading itu butuhnya adalah melakukan secara disiplin SOP yang sudah kita tetapkan. SOP itu harus dengan benar, dengan kaidah trading plan yang benar. Trading plan yang benar itu adalah time frame-nya jelas, produknya jelas, terus exit-nya jelas, dan entry-nya jelas. Dan memperhatikan money risk trade management itu. Nah, sehingga dari sini saya ada sebuah kesimpulan seperti ini. Nah, kesimpulannya seperti ini yang saya ceritakan tadi ke teman-teman. Oke. Saya ulang lagi karena baru ada yang join ini ya. Pak Tiong dari mana aja baru join ini. Oh, Pak Cahyadi bertanya, kalau dari pengalaman analisa Bapak Yoyo, yang lebih mendekati akurat itu analisa pakai Fibonacci atau ini malah jauh dari topik. Iya. Oke, Pak Tiong. Saya ada beberapa orang yang suka dengan Fibonacci, beberapa orang suka pivot point. Kurang lebihnya kalau Fibonacci itu memang ada di ini ya, di Android pun ada, dan support kalau pivot itu harus ngitung dan harus kalau di GK Invest itu ada namanya MT5 Booster, itu juga ada pivot point-nya. Pivot point itu asal-muasalnya beda. Kalau Fibonacci itu bukan indikator, Pak. Fibonacci itu alat tool, ya. Tool untuk menganalisa, bukan indikator. Kalau pivot itu ya dia bisa, kalau pivot itu lebih condong ke indikator ya. Dimana penembusan kalau ditembus itu maka dia akan berkelanjutan, kalau ditolak dia akan reversal. Itu cara kerjanya. Jadi bisa bayangkan ini dua hal yang berbeda, Pak. Jadi nggak bisa dibandingin. Fibonacci apakah pivot? Tidak bisa dibandingkan karena Fibonacci itu bukan indikator, pivot itu indikator. Kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dibahas untuk next-nya. Pertanyaannya banyak banget Pak Aan ini. Pak Yoyo,
Tanya apakah dengan adanya unfilled order insufficient bebas ini mematahkan semua fungsi indikator atau indikator jadi tidak bisa digunakan. Dari contoh Pak Yoyo berikan tadi, bahkan harga sudah buat high baru, tren naik, harga malah turun jauh karena adanya indikasi unfilled order bebas. Di atas tadi Pak Panjang. Pak Panjang, saya mau jawab apa ini Pak Aan? Oke deh, gini. Dari metode ilmiah itu saya akan berarti pertanyaannya panjang, jawabannya pendek. Gitu ya. Apapun metode Anda, apapun analisa Anda, ya asal satu, pembuktian probabilitasnya benar. Itu aja, sesuai dengan kaidah trading plan yang benar. Exit-nya tahu, entry-nya tahu, stop loss-nya tahu, take profit-nya tahu. Ya, lebih baik mana? Mana yang mempunyai taking profit lebih panjang daripada SL. Rasionya yang lebih panjang, ya itu yang kita harus prioritaskan. Jadi di dalam trading itu tetap ada yang namanya skala prioritas. Oh ini prioritasnya akurat bintang 5 begitu ya. Berarti saya harus ngikutin ini bintang 5 ini. Ada lagi yang bintang 4, bintang. Kalau mana bintang 5 berarti filternya banyak bintang 5 itu. Ini sangat jarang terjadi. Unfilled order yang saya contohkan ini ya katakanlah saddle method lah. Ya ini metode baru ya, anggap saja metode ciptaan orang mengigo begitu ya. Saddle method ini sah-sah saja bila dipakai ketika ini muncul, itu probabilitasnya sebenarnya itu sangat tinggi. Tapi tidak setiap hari, bahkan setiap minggu itu ada. Trading apapun, Pak. Semua jenis trading, Pak. Karena ya ini nek wong Jawa kelakuannya biasanya ngono. Di kala mana kita sudah ini buy, ini nyentuh. Nah, kadang kan base-nya di sini sudah tembus. Nah, kecelek kabeh, wong. Ini sudah ada juga di sini. Sudah celek. Celek kepala. Ini ada sideways-nya. Ya, di mana syarat pertama adalah adanya rally panjang, kemudian adanya sideways di sini karena dia perang market di sini antara supply and demand-nya, antara sell dan buy-nya. Ketika sudah kuat ternyata untuk market itu memenuhi kriteria stok yang meluncur dari bank itu tadi, naik ke sana menjemputlah sell limitnya di sana. Langsung bablas blues. Jadi indikasi pertama adalah ini, indikasi kedua adalah sideways-nya ini, indikasi ketiga adalah adanya puncak yang jauh lebih tinggi daripada puncak pertama, yang mana jauhnya ini itu lebih tinggi daripada lebarnya sideways-nya. Kemudian kita bisa sell di sini, di pas titiknya sideways yang bawah ini, kita bisa TP di sini, kita bisa SL di sini, residunya terpenuhi 1:3 memperhatikan MR. Artinya apa sih memperhatikan MR itu? Nek duit-duit cilik awake dhewe yo ojo gaya-gaya transaksi gede. Kasarane iki ngono. Nek modalnya cilik ya kita pakai ring yang lot yang kecil biar mencapai SL-nya itu antara sell dan SL itu paling tidak ya yang paling bagus 1% dari equity lah. Itu yang paling bagus. Kalau ini sangat akurat Anda mengatakan ini dari sekian banyak kejadian itu 90% benar. Maka ini bisa bintang 5, saya naikkan lotnya yang biasanya 0,1 menjadi 1 lot. Nah, kalau memang punya keyakinan seperti itu, ya silahkan. Tapi ya mohon maaf, jangan mudah percaya oleh teori siapapun, teori manapun, selama Anda belum bisa membuktikan dengan statistik. Cobalah seperti ini, kita lihat di demo, lihat beberapa hari ke depan, terjadi berapa kali, loss berapa kali, kayaknya kok banyak benernya ya, silahkan baru. Statistik yang bicara. Karena teori sepinter apapun, orang secanggih apapun, buku-buku
teknologi apapun itu akan tetap kalah dengan data statistik. Ya. Oke, saddle method. Ya, bagaimana kalau terjadi kebalikannya? Nah, ini kebalikannya. Berarti ada penurunan tajam, kemudian dia berbalik arah, sideways, kemudian turunnya lebih lembahnya itu melebihi dari lembah pertama, maka dia bisa melakukan buy di sini. Ini ada sideways-nya, buy-nya di sini. Nah, ini ada puncak pertama, lembah pertama, lembah kedua. Kebalikannya. Nah, TP-nya di sana, SL-nya di sini. Nah, silahkan backtest manual ya. Kita cari-cari ya chartnya. Oke, sudah jam 13.30 ya. Saya kasih ini waktunya biasanya 1,5 jam. Cuman saya kasih satu contoh lagi. Ini contoh yang nggak aneh sih sebenarnya. Saya nggak bisa menyatakan ini teorinya. Sebenarnya Elliott Wave saya namakan saddle lagi ya, karena ya memang sudah ada. Kalau saddle itu kayaknya ya anggap saja belum pernah ada begitu. Contoh kedua dengan pendekatan Elliott Wave teori. Ini sudah umum ya. Kenapa sih kok terjadi seperti ini ya Elliott gitu. Elliott ini kan kalau kita lihat yang kita ngomong, kalau saya ngomong angka berarti angka yang dibunderin ya teman-teman. Yang dibunderin biru ini aja ya. Kita samakan asumsi. Ketika ada puncak dari 2 ke 3 ini kan panjang sekali sebenarnya. Panjang terus kemudian dia turun ke 4 ini. Ini sebenarnya tidak langsung naik begitu ya. Nah, ada ombak-ombaknya begitu. Ada 1, 2, 3 yang kayak gini. Nah, setelah itu puncak di sini. Nah, ini juga bisa sebagai indikasi dari UFO. Ya, saya kok jadi tiru-tiru Pak siapa tadi ngomong UFO gitu. Pak Febrian. Nah, ketika sampai puncak dia turunnya drastis. Ya, di sini drastis langsung ke sana karena di situ ceritanya seperti ini sih. Nah, ceritanya itu pertama rilis permintaan awal ya. Mungkin kita tahu berita-berita bahwa mau ini bank tertentu mau bayar utang ke A, ada transaksi sekian triliun, atau mungkin pemerintah tertentu akan mencairkan devisanya. Nah, rilis permintaan awal ya, ini terjadi. Kemudian sebagian permintaan terpenuhi. Ini agak panjang. Yang ini memang panjang. Dari Elliott Wave ini yang dari 2 ke 3 ini agak panjang. Sebagian permintaan terpenuhi terus sampai market itu ada taking profit ya seperti itu, keseimbangan marketnya. Nah, pemenuhan permintaan ini sudah terpenuhi sebenarnya yang menuju 4 ke 5 ini pemenuhan permintaan dengan adanya sell limit di sini. Ya, mereka sebenarnya sudah punya target, bank-bank besar itu sudah punya target, nanti kita akan jual di sini. Karena disitulah kebutuhannya. Nah, rilis penawaran institusi itu. Rilis penawaran artinya menjual, mereka itu menjual. Pemenuhan permintaannya di situ terjadilah keseimbangan market, ya, menuju keseimbangan market. Jadi jangan salah juga ketika tinggi seperti ini, kalau misalkan market itu bisa menyerap penawaran dari institusi, dia nggak akan jatuh. Asal market itu secara luas itu bisa memenuhi. Gitu. Ya akan turun seperti ini. Ini teori Elliott Wave. Ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah terjadi 5 seperti ini, hati-hati. Kalau sudah terjadi 5 gelombang seperti itu, hati-hati dia akan jatuh. Ya. Hati-hati. Tidak selalu. Semuanya tidak selalu, teman-teman. Di dalam dunia trading. Cuma probabilitasnya aja yang mendekati benar. Nah, lagi. Apa dengan adanya UFO itu bos ini mematahkan? Oh, ini sudah tadi ya. Jadi nggak mematahkan Pak ya. Tetap aja karena trading itu harus punya probabilitas, prioritas juga. Di samping probabilitasnya kita teruji juga prioritasnya kita harus ada. Trading kecil-kecil prioritasnya bintang 1.
Berarti ya udahlah pakai RSI aja lah. Pokoknya kalau 20 byte, 80 sel udah itu bintang 1. Yang penting apa itu? Resikonya terbatasi. Kiki, apakah metode ini cocok untuk semua jenis trading? Cocok saja. Pak Aan. Ya, memang begitu Pak Aan. Data itu lebih mujarab daripada teori. Kenapa enggak saat turunnya melewati lembah sebelumnya, lalu buy-nya ketika harga naik kembali dan mulai melebihi nilai lembah sebelumnya? Ini teori yang mana? Teori saddle apa teori Elliott Webb? Kalau Elliott Webb jangan dibantah ya, itu penemunya bukan saya. Yang mana nih Pak Cahyadi? Sebelum Elliott, oke, saya lihat ya. Kenapa nggak saat turunnya melewati lembah? Melewati lembah. Saya ulang ya, kenapa nggak saat turunnya melewati lembah sebelumnya? Lalu buy-nya ketika harga naik kembali dan mulai melebihi nilai lembah. Oh, itu ini teori ini Pak. Itu teori support resistance, supply demand atau teori BIS ya. Gitu. Jadi kalau ini kan menjaring, memfilter dari berbagai teori, kita filter lebih apa ya, syaratnya lebih ketat lagi, sehingga saya mengharapkan bahwa metode ini bintang 5. Munculnya jarang sekali, tapi begitu muncul ini sangat kuat sekali akurasinya. Ini harapannya seperti itu, walaupun tidak selalu benar, tapi sangat kuat akurasi. Jadi saya filter seperti kenapa nggak lembah aja, kenapa tidak buy-nya ketika harga naik kembali, dan itu karena ada filter-filter tadi. Kalau teori-teori itu sudah ada ya, dengan cara kita melihat ke belakang begitu, kita buy-nya di mana, tertingginya belakangnya di mana, terendahnya mana, dan semakin banyak puncak-puncak kalau kita garis hampir sama harganya, nah itu semakin namanya support semakin kencang ya supportnya. Ya, ada pertanyaan? Begitulah kurang lebihnya. Ya, kayak gini ya, ini ada puncak, ini ada puncak, nah, ini juga ada puncak. Kenapa ketika puncak ini langsung balik ke sini? Karena itu kalau digaris ke kiri sekali, ini ada hampir 3, 4 ya, 4 puncak dengan harga yang sama, dia langsung balik ke bawah. Ini yang namanya resisten kuat ya. Situ. Nah, garis ini ternyata juga yang ini juga mantulnya ke sana ini. Nah, titik inilah ini namanya key level ya, di mana puncak pertemuan beberapa puncak, harga pertemuan dari beberapa puncak bertemu dengan harga pertemuan dari berbagai lembah, banyak lembah, itu namanya key level. Itu perlu diketahui, itu termasuk support atau resisten bintang 5, itu sangat harus diperhatikan gitu. Begitu ya kurang lebihnya. Semua transaksi teori trading apapun itu berkenaan dengan probabilitas dan prioritas kita. Tidak mana itu yang lebih baik, mana itu yang lebih benar, begitu. Yang bicara adalah statistik atau data. Begitu. Terima kasih semuanya. Webinar kali ini cukup menarik ya, karena banyak sekali komentar, dan juga bagi saya memang mau menyampaikan ini hal yang sangat baru sekali. Sampai jumpa kembali nanti di part 2, mudah-mudahan lebih menarik. Untuk part 2-nya bukan minggu depan, tapi minggu depannya lagi, begitu ya.
Ya, terima kasih Pak Aan dari Medan. Sampai jumpa lagi. Salam profit dari Aceh ya. Bener Aceh ya, Pak Ibu. Oke. Terima kasih semuanya. Oh iya, ini pesan iklan ya. Contoh-contoh berikutnya pada webinar kelas lanjutan ya, yang akan datang. Nanti akan diinfokan di GK_Invest_Surabaya, Instagram, websitenya di www.step.center, ini komunitas. Para peserta webinar ada di situ dan seminar-seminar saya tahun kemarin. Rekaman dan tanya jawab silahkan pada komentar YouTube bit.ly/ubro. Ya. Pak Didik, nah ini baru komentar Pak Didik dari tadi saya tunggu nih. Pak Didik dari Karawang, ikut webinar baru Selasa kemarin dan hari ini. Saya sangat tertarik dengan webinarnya dan berminat belajar lebih lanjut tentang trading forex. Hubungan dengan domisili saya di Karawang, GK Invest Official-nya ikut kemana? Nah, yang pertama kali Bapak kemana lo? Pertama kali ke siapa? Ikut siapa? Nanti kalau kebingungan bisa komentar aja ya. Yang jelas, yang pertama kali saja. Iya, ada namanya Pak Kiki kok, Pak. Wow, Pak Kiki dari Singapura. Dapat info dari searching Google. Iya, Pak. Dapat info dari adik. Apa itu info apa? Ya, tentang ini, tentang GK Invest. Oke, Pak. Mantap. Nanti bisa komen-komen, bisa dilanjutkan ya. Ikuti juga hari Selasa nanti ada dasar lagi. Setiap Selasa itu ada webinar pemula ya. Emang Pak Aan sudah saling kenal? Oke, ini saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ngobrol setelah saya tutup, oke?